Halo teman-teman, perkenalkan saya Farah Lani Ramadhani dan partner saya Latifah Yudi akan mempresentasikan hasil pembuatan poster kami dengan judul Pembuatan Struktur Apung dengan Kemampuan Hidrofobik untuk Aplikasi Dermaga Apung. Kami dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pendahuluan dari esai ini adalah negara Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia ini menjadi posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-7 hingga saat ini. Kondisi sebagai pusat perdagangan ini perlu dipertahankan dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pada Pelabuhan Perintis yang memiliki water level pasang surut air laut. Pasang surut air laut memiliki dampak kerusakan secara masif khususnya pada pelabuhan yang merupakan pintu utama bersandarnya transportasi laut dan perdagangan melalui laut. Tetapi pembangunan atau peremajaan pelabuhan bukanlah hal yang mudah dan murah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah keterbatasan lahan dan kondisi alam yang ekstrim. Melihat tantangan pembangunan dermaga, diinovasikanlah dan dibuatlah dermaga apung. Dermaga apung merupakan salah satu jenis dermaga yang tidak terhubung langsung ke dasar perairan. Beberapa keunggulan dermaga apung antara lain ramah lingkungan, mudah dalam proses konstruksi, dan tidak tergantung pada kondisi dasar perairan serta mudah dipindah tempat. Tetapi dermaga apung masih sangat jarang dijumpai pada Indonesia karena beberapa faktor. Yang pertama, pemilihan struktur konstruksi tidak tepat. Yang kedua, kurang matangnya perhitungan struktur dermaga apung. Yang ketiga, dimensi dermaga apung yang terlalu kecil. Dan yang terakhir adalah korosi pada tulangan beton apung. Sehingga dilakukanlah penelitian ini untuk mengkaji konsep struktur apung yang tidak menyerap air atau hidrofobik. Baik, pada penelitian ini untuk menghasilkan sistem konstruksi dermaga apung, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah dalam pembuatan struktur apung dermaga apung sendiri, kami memilih metode atau sistem konstruksinya adalah sistem konstruksi campuran, di mana sistem konstruksi campuran ini merupakan gabungan dari sistem konstruksi dermaga melintang dan memanjang. Kami memilih sistem konstruksi ini dikarenakan sistem konstruksi campuran memiliki ketahanan yang cukup baik atau bahkan lebih baik jika dibandingkan sistem konstruksi melintang maupun memanjang. Selain itu juga sistem konstruksi campuran ini akan menghasilkan struktur apung yang lebih stabil. Kemudian dalam proses ujinya sendiri, kami melakukan beberapa uji. Yang pertama ada pastinya uji hukum Archimedes untuk menentukan seberapa besar dimensi dari dermaga apung atau struktur apung yang kami buat ini mampu mengapung di atas permukaan air. Selain itu, keistimewaan dari struktur apung atau dermaga apung yang kami ciptakan ini adalah dermaga apung atau struktur apung ini memiliki kemampuan hidrofobik. Kemampuan hidrofobik itu tercipta dari penambahan fly ash dan kalsium stearat dengan berbagai macam variabel, sehingga beton akan memiliki poros yang lebih kecil dan memiliki kerapatan yang lebih tinggi. Selain itu, nantinya kalsium stearat akan bereaksi dengan adonan beton sehingga akan membentuk tubermorit yang dapat menciptakan lapisan seperti lilin sehingga akan menyebabkan atau akan menjadikan beton struktur apung yang kami ciptakan memiliki kemampuan hidrofobik. Kemudian dari proses menciptakan kemampuan hidrofobik itu tadi ada beberapa uji yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengujian korosivitas. Pengujian korosivitas ini kami maksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kemampuan hidrofobik ini untuk menghambat laju korosif dari struktur apung yang kami ciptakan sehingga nantinya akan memperpanjang usia pakai atau akan memperpanjang umur dari struktur apung atau dermaga apung yang kami ciptakan. Kemudian mengukur arus makrosel menggunakan
voltameter pada pengujian korosi. Jadi pada proses pengujian korosi ini kami menggunakan metode yaitu melalui pengujian arus makrosel, sehingga dari proses pengujian itu nanti akan diketahui penetrasi atau seberapa besar korosivitas yang terjadi pada struktur apung yang kami ciptakan. Dari berbagai macam proses uji yang kami lakukan, kami mampu menghasilkan beberapa pembahasan. Yang pertama, dari perhitungan hukum Archimedes. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, struktur apung yang kami ciptakan nantinya diharapkan memiliki massa jenis sekitar 307,76 kg per meter kubik, di mana angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dari massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya struktur apung yang kami ciptakan nantinya akan mampu mengapung di atas permukaan air. Massa jenis sebesar 307,76 kg per meter kubik itu tadi tercipta dari dimensi dermaga apung dengan ukuran 0,8 dikalikan 16 dikalikan 1,6 meter dan dikalikan 15 cm. 15 cm ini merupakan tinggi dari dermaga apung atau tinggi dari miniatur dari dermaga apung yang kami ciptakan. Kemudian berdasarkan perhitungan massa jenis dari struktur apung yang kami ciptakan tersebut, maka akan terjadi penurunan badan beton yang terendam di dalam air. Namun pastinya yang terendam di dalam air tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang terapung di atas permukaan air. Kemudian selain melakukan pengujian terhadap perhitungan hukum Archimedes, kami juga melakukan pengujian terhadap tegangan struktur melintang dan memanjang. Proses uji ini kami maksudkan untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa baik ketahanan dari struktur apung yang kami ciptakan terhadap tegangan yang nantinya akan diterima. Berdasarkan uji yang dilakukan, diharapkan nantinya struktur apung atau dermaga apung yang kami ciptakan ini nanti akan memiliki tegangan di bawah tegangan yang diizinkan oleh BKI, di mana tegangan maksimum yang diizinkan oleh BKI adalah sekitar 235 MPa. Sementara berdasarkan struktur konstruksi melintang maupun memanjang, nilai tegangan yang dimiliki lebih kecil daripada 235 MPa. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, pastinya dengan sistem konstruksi campuran yang kami gunakan dalam proses pembuatan struktur apung ini pastinya akan memiliki tegangan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan yang dimiliki oleh struktur dengan sistem konstruksi memanjang maupun melintang. Pengujian selanjutnya adalah uji absorpsi ion klorida. Jika dilihat pada grafik yang bergaris biru adalah grafik tanpa penambahan fly ash. Grafik yang bergaris merah adalah grafik dengan penambahan fly ash 40%. Selain itu, penambahan kalsium stearat ditambahkan sesuai dengan variabel masing-masing yang sudah ada di metode. Dari reaksi antara kalsium stearat dan semen menghasilkan sesuatu yang membuat beton menjadi hidrofobik. Oleh karena adanya peningkatan sifat hidrofobik ini, maka beton lebih sulit dalam menyerap atau absorb air, dan air juga akan sulit untuk bisa masuk ke dalam beton atau penetrasi. Nah, berdasarkan grafik, absorpsi terkecil ada pada penambahan fly ash 40% ditambah dengan kalsium stearat 2 kg. Reaksi antara semen dan air akan menghasilkan tobermorit. Tobermorit ini menyebabkan permukaan beton semakin halus dan kedap air juga pori-pori yang terbentuk semakin rapat. Selanjutnya adalah uji korosif arus makrosel yang dilakukan dengan menggunakan voltameter. Menurut standar ASTM G 1992, korosi pada baja tulangan beton terbentuk ketika arus yang bergerak di antara katoda dan anoda sudah melewati nilai 10 mikroampere. Berdasarkan percobaan yang ada pada grafik, nilai arus masih jauh di bawah batas ambang terjadinya korosi, sehingga dapat diindikasikan bahwa pada benda uji belum terjadi proses korosi, dan jika terjadi pun akan
sangat kecil. Arus terkecil ada pada variabel penambahan fly ash 40% dan ditambah dengan kalsium stearit 2 kg. Jika dilihat dari kedua uji absorpsi dan ion klorida, paling optimal adalah penambahan fly ash 40% dan kalsium stearit 2 kg. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, sistem konstruksi campuran atau kombinasi mampu menghasilkan struktur apung dengan kekuatan yang lebih baik. Kedua, dimensi struktur apung 8 kali 16 dikali 1,5 meter tingginya mampu menghasilkan struktur apung dengan massa jenis jauh di bawah massa jenis air sehingga mampu mengapung di permukaan air. Yang ketiga, penambahan kalsium stearit dengan sistem integral waterproofing dan pelapisan struktur apung dapat menciptakan kemampuan hidrofobik pada struktur apung. Dan yang terakhir, daftar pustaka yang kami gunakan adalah uji hidrodinamika desain dermaga apung modular sebagai teknologi alternatif dalam membangun dermaga perintis di Indonesia bagian timur, karangan Bapak P. Sasoko, Bapak A. Gofur, dan B. Prasojo. Dan yang kedua, Very Large Floating Structure Application Analysis and Design, National University of Singapore, Cambridge. Pengarangnya adalah E. Watanabe, J. Wang, dan T. Utsunomiya. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait poster yang telah kami buat dari penelitian pembuatan struktur apung dengan kemampuan hidrofobik untuk aplikasi dermaga apung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.